Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Sobat Hitam Putih. Gimana kabarnya sahabat-sahabatku semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Oke teman-teman, kali ini saya mau angkat topik pembahasan tentang ritual ngebagung sebelum gantang. Saya mau jawab pertanyaan dari sahabat kita di kolom komentar. Nah, pertanyaan ini datang dari nama akunnya Ricky Manda. Bang Ricky ada di situ, Bang? Nah, ini teman-teman bisa perhatikan nih pertanyaannya seperti ini. Kalau ritual bagong dulu itu tipe apa, Bang? Tipe jemur malah kerja bentar lalu bagong uci pas di gantangan. Nah, ini pertanyaan dari Bang Riki Manda. Bang Riki orang mana, Bang? Ini jangan lupa ya titip salam buat keluarga di rumah. Oke, teman-teman. Mungkin teman-teman semua sudah tidak asing lagi ya dengan ritual. Istilah ritual ngebagong dulu sebelum digantangkan. Nah, dan mungkin sebagian teman-teman ada yang pernah dengar juga ya bahwa ritual ngebagong sebelum digantangkan itu ada yang menyebutnya buang birahi dulu. Nah, mungkin banyak ya yang dengar tentang ritual bagong itu buang birahi dulu. Jadi ritual bagong itu biasanya si burung itu dibagongkan dulu di bawah sampai si bagongnya itu pulas sampai puas. Kemudian setelah si bagongnya setelah si, kemudian setelah si burung kacernya itu bagongnya puas, nanti dia itu baru bisa on dan bisa kerja dan baru bisa digantangkan atau dinaikkan. Nah, biasanya kacer mania yang melakukan ritual ngebagung sebelum digantangkan itu biasanya mempunyai permasalahan kacer yang ketika digantang itu awal itu langsung burung kacernya itu ngebalon atau ngebagong. Nah, kemudian setelah lama kelamaan diperhatikan burung kacer yang ngebagong di awal itu biasanya kerja di akhir. Nah, ini nanti akan saya jelaskan teman-teman. Nah, jadi gini teman-teman. Burung kacer yang ngebagong itu jangan selalu disangkut pautkan dengan oper birahi atau oper emosi. Nah, karena ngebagong atau ngebalon itu suatu penunjukan dari burung kacer yang identik. Jadi identiknya burung kacer itu ngebagong. Entah itu kurang birahi, entah itu oper birahi, entah itu oper emosi. Pokoknya dia itu pasti menunjukkan ngebagong ketika si kacer itu merasa tidak nyaman. Nah, intinya kalau misalkan si kacer tidak nyaman karena kacernya tidak kondisi atau tidak mempunyai tenaga, dia itu pasti ngebalon juga, teman-teman. Jadi jangan selalu disangkut pautkan dengan oper birahi dan oper emosi. Nah, ada kan yang sebagian para kacer mania menyebutnya itu buang birahi dulu ketika si kacer itu ada ritual ngebagong sebelum digantangkan. Biasanya yang mempunyai permasalahan burung kacernya di awal itu ngebalon atau ngebagong, kemudian kerja di akhir. Nah, makanya para kacer mania itu mencoba membagongkan dulu si kacernya di bawah, kemudian setelah si kacer di bawah itu konslet baru bisa dinaikkan. Kan seperti itu. Itu sebuah apa? Itu sebenarnya sebuah trik ya, trik para kacer mania yang mungkin mencoba-coba ritual seperti itu. Jadi itu kalau menurut saya itu sebenarnya settingan yang terlalu memaksakan, eksekusi di gantangan yang terlalu memaksakan. Nah, oke teman-teman, saya akan ceritakan ya. Burung kacer yang harus ritual ngebagong dulu sebelum gantang itu supaya setelah bagongnya puas dan lama kelamaan si kacer konslet baru bisa dinaikkan. Nah, itu menurut saya itu bukan buang birahi ya teman-teman. Jadi justru itu menaikkan birahi. Nah, kacer yang ritual ngebagong sebelum digantangkan itu biasanya saya dulu pernah punya masalah yang seperti itu. Itu burung yang kurang birahi teman-teman. Itu biasanya umumnya bukan hanya satu kacer atau dua kacer yang pernah saya mempunyai masalah seperti itu. Nah, itu burung yang kurang birahi.
Nah, kenapa dia ngebalonnya? Karena dia itu tidak kondisi, karena dia itu tidak merasa nyaman, akhirnya ngebalon, akhirnya ngebagong. Nah, antara birahi, emosi, dan tenaga itu ada hubungannya sama fighter. Nah, kalau misalkan si kacer tidak kondisi, kalau si kacer kekurangan tenaga, itu si kacer itu tidak bisa mengeluarkan fighternya secara maksimal. Nah, jadi burung kacer yang seperti itu burung kurang birahi. Nah, jangan salah, birahi itu teman-teman bisa membuat si kacer itu mempunyai power atau mempunyai tenaga juga. Nah, jadi identiknya burung kacer pasti ngebalon, pasti ngebagong, identiknya, penunjukannya seperti itu. Jadi tidak disangkut pautkan dengan bagong itu selalu oper birahi, bagong itu selalu oper emosi. Nah, itu tidak selalu seperti itu. Bahkan justru si kacer yang kurangnya birahi juga bisa si kacer itu ngebalon. Nah, lalu kenapa ngebalon? Nah, mungkin secara birahi si kacernya itu yang karakternya ngebalon atau karakternya bagongan, itu secara birahi ya mungkin bisa dikatakan sudah jebol. Nah, justru itu harus seneng kalau mempunyai kacer yang sudah bisa ngebalon. Justru itu seneng. Istilahnya kita itu, burung kacer kita itu sudah mempunyai pondasi untuk bisa si kacer itu dibawa ke gantangan, untuk bisa si kacer itu masuk ke ranah setting juga nantinya. Nah, kemudian burung yang eh, ritual ngebalon itu, burung yang ritual ngebagong itu sebelum digantangkan, itu biasanya saya juga pas di arena gantang itu saya tidak jauh-jauh. Kemudian burung itu saya ablak dan setelah konslet baru bisa kita naikkan. Nah, jadi burung yang seperti itu kurangnya birahi teman-teman. Nah, jadi ketika si burung awal itu ngebalon karena kurangnya birahi, lama kelamaan burung kacernya itu seiring berjalannya waktu itu birahinya itu terpancing teman-teman, dan birahinya itu naik, baru si kacer itu bisa kerja, baru bisa on. Nah, itu burung yang kurang birahi. Nah, teman-teman, dulu saya pernah mempunyai masalah kacer yang ketika dinaikkan, awal dinaikkan itu burung kacer itu langsung ngebalon, teman-teman, langsung ngebagong. Kemudian saya perhatikan terus, si kacer itu biarkan ngebalon, saya perhatikan, nah lama-kelamaan si burung itu kerja di akhir, teman-teman. Nah, saya coba melakukan ritual ngebagong dulu sebelum digantangkan. Nah, itu sebenarnya settingan yang terlalu memaksakan, itu settingan atau eksekusi lapangan yang terlalu memaksakan gitu. Itu hanya sebuah mengakali atau hanya sebuah trik ya. Jadi bagaimana supaya si kacer itu pas dinaikkan itu burung sudah dalam kondisi kerja atau sudah dalam kondisi konslet, kan seperti itu. Nah, makanya saya dulu pernah mencoba kasus kacer yang seperti itu dibagongkan dulu di bawah. Kemudian setelah bagongnya puas, setelah balonnya puas atau pules, lama-kelamaan si burung kacer itu baru bisa on, baru bisa kerja dan konslet. Nah, akhirnya kita bisa naikkan. Itu sebenarnya hanya mengakali atau hanya mensiasati. Jadi settingan itu terlalu memaksakan eh, eksekusi lapangan yang terlalu memaksakan menurut saya. Nah, kemudian karena saya belum memahami kacer yang seperti itu saya coba ponis oper birahi. Kemudian saya kasih rawatan burung itu rawatan oper birahi, dan akhirnya si kacer itu jangkriknya atau ekstra pudingnya itu saya pangkas. Kemudian jemurnya ditingkatkan dan mandinya dijarangkan. Ternyata burung yang jangkriknya burung yang seperti itu, yang ritual ngebalon sebelum digantangkan itu, ternyata ketika saya pangkas jangkriknya, ketika saya pangkas ekstra pudingnya, kemudian dikasih jemur yang kencang, itu justru larinya ke emosi teman-teman. Justru larinya menunjukkannya itu di rumah pun seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa perhatikan video berikut ini. Nah, itu dulu saya menerapkan
pada kacer yang ritual ngebagong sebelum digantangkan itu, saya memangkas ekstra pudingnya karena saya vonis oper birahi. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Ya, dan ternyata itu salah teman-teman. Justru burung yang ritual ngebagong sebelum gantang itu burung yang seperti kurang birahi. Akhirnya karena burung itu kurangnya birahi, dia itu menjadi kurang fighter juga. Nah, justru untuk kacer yang ritual ngebagong seperti ini, itu harus digenjot dengan ekstra puding yang banyak teman-teman, selain melakukan penjemuran. Nah, makanya ini Bang Ricky Manda ini melakukan katanya di pool jemur malah kerja bentar lalu bagong ngunci pas di gantangan. Nah, ketika kita melakukan penjemuran, kemudian mengurangi ekstra puding, itu kan rawatan menurunkan birahi ya teman-teman. Justru rawatan itu salah. Makanya burung kacarnya malah jadi balon ngunci. Nah, jadi itu kalau kita memvonis burung itu kita buang birahinya, justru itu salah, teman-teman. Jadi saya mencoba menaikkan birahinya. Saya mencoba yang tadinya kita kurangin ekstra puding. Nah, waktu itu saya coba lagi untuk menggenjot ekstra puding, untuk menggenjot jangkriknya, selain diimbangi dengan penyemuran ditingkatkan dan pemandian dijarangkan. Nah, saya terapkan pada kacer yang ritual ngebagong sebelum berdatangan itu, saya terapkan eh, itu bom jangkrik atau jor jangkrik ya. Kemudian saya kasih penyemuran yang kuat, penyemuran yang ditingkatkan. Nah, akhirnya burung kacer itu tambah agresif. Akhirnya burung kacer itu tambah terlihat semakin garang, semakin ganas, dan mudah dengan konslet tanpa ngebagong dulu teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya mempunyai kacer yang selalu ritual ngebagong sebelum digantangkan itu harus coba sebelumnya itu kita tes dulu si kacernya. Kalau misalnya si kacer makan jangkriknya masih lahap atau masih mampu banyak dalam sehari, itu kita perlu kondisikan dulu dengan cara bom jangkrik dulu supaya birahinya naik, supaya si kacernya itu lebih agresif, supaya lebih ganas dan lebih fighter. Nah, itu kondisikan dulu dengan cara bom jangkrik. Nah, jadi dengan pemenuhan asupan ekstra puding itu, si kacer itu menaikkan birahinya. Nah, justru yang selama ini ada sebagian para kecar mania yang bilangnya itu buang birahi, itu ternyata salah teman-teman. Justru kalau kita memvonis itu burung oper birahi, biasanya itu salah teman-teman. Burungnya saya pernah menerapkan rawatan yang oper birahi, itu ternyata salah. Itu burungnya malah makin nggak bener, larinya biasanya ke emosi. Kalau kita melakukan rawatan penyemuran tanpa digenjot dengan ekstra puding, justru kita harus meningkatkan birahinya. Nah, jadi caranya kalau kita misalnya mempunyai kacer yang seperti itu, kita tes makan jangkriknya masih lahap, kita tes makan jangkriknya itu masih banyak dalam sehari, itu lakukan dulu kondisikan dengan bom jangkrik sampai benar-benar si kacer itu makan jangkriknya menurun teman-teman. Nah, biasanya burung kacer yang kurang birahi itu makan jangkriknya atau makan ekstra pudingnya itu pasti lahap teman-teman, pasti lahap. Nah, nanti seiring birahinya itu naik, makan jangkriknya atau makan ekstra pudingnya itu dia itu pasti menurun teman-teman. Nah, kita kondisikan dengan bom jangkrik, kita ambil sampai si kacer itu hanya kuat 20 ekor sampai 25 ekor dalam sehari. Nah, dimana ketika si kacer sudah menurun makan ekstra pudingnya dalam sehari itu hanya mampu sedikit, itu biasanya si kacer itu mempunyai power, mempunyai tenaga, dan biasanya si kacer itu lebih agresif, lebih bertenaga, lebih gesit dan lebih lincah, bahkan bisa lebih fighter. Nah, jadi ketika birahinya sudah naik, maka dia itu mempunyai tenaga untuk mengeluarkan fighternya. Nah, jadi
Intinya begitu ya teman-teman, burung kacer yang ritual ngebagong sebelum digantangkan itu burung yang biasanya itu kurang birahi teman-teman. Nah, biasanya permasalahannya burung kacer ketika digantungkan itu, ketika pas awal dinaikkan itu burung kacernya ngebagong, kemudian kerja di akhir. Nah, makanya banyak para kacer mania yang ketika mempunyai masalah kacer yang seperti itu mensiasatinya dengan bagongkan dulu si kacernya di bawah sampai puas dan dibikin konslet dulu di bawah. Setelah burungnya bisa kerja dan konslet di bawah, baru bisa dinaikkan. Nah, itu kan hanya mensiasati. Jadi settingan itu biasanya itu hanya terlalu memaksakan, eksekusi yang terlalu memaksakan. Nah, makanya kalau teman-teman nih, terutama Bang Riki mana mempunyai kasus kacer yang harus ritual ngebagong sebelum digantangkan dulu. Kita coba dulu si kacer itu kondisikan. Kita tes kalau misalnya makan ekstra pudingnya masih lahap, ya kita lakukan dulu sampai benar-benar si kacer itu birahinya mumpuni dulu. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Tetap ikuti dan terus terhubung bersama saya di Sobat Hitam Putih, tempat dan sobatnya para pecinta kacer.